Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Khususnya kelas 8. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar bab 2, judulnya Hidup Berpengharapan. Sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami masih dapat melakukan pembelajaran meskipun jarak jauh. Berkatilah kami ya Tuhan untuk menerima materi hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang selalu memberkati setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita lanjut, coba perhatikan kompetensi dasar yang harus kamu capai dalam pembelajaran kita kali ini. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Harap dicatat ke dalam buku catatannya ya. Yang menjadi bahan bacaan Alkitab untuk materi kita kali ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-8. Mari sama-sama kita baca. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Bagi siswa di kelas 8, berbicara tentang hidup yang berpengharapan adalah topik yang tepat. Karena pada masa-masa ini, biasanya mereka mulai menyadari kondisi yang dialami di dalam diri sendiri, misalnya bahwa ia tidak sepandai dan serajin temannya yang menjadi juara kelas. Atau di keluarganya misalnya, bahwa keluarganya memiliki masalah yang sudah
dialami bertahun-tahun. Dengan kondisi seperti ini, bisa saja siswa memilih untuk menjadi murung, meratapi nasib dan semakin sedih ketika melihat orang-orang lain lebih bahagia dari dirinya. Pembahasan tentang hidup berpengharapan menolong siswa untuk dapat memahami bahwa hidup orang percaya adalah hidup di bawah kasih karunia-Nya. Tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk berputus asa, karena pertolongan diberikannya pada waktu yang tepat, berharap akan kedatangan Mesias. Sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah dua. Dalam keadaan demikian, umat Israel terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk memberontak atau menjadi penjahat yang mengacau keadaan yang memang sudah kacau. Kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap memiliki harapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Dalam kelompok kedua ini, ada seorang bernama Simeon. Lukas menyebut Simeon sebagai orang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 25. Ia dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah, dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Kepercayaan yang terus dipegang dan dipeliharanya sampai masa tuanya. Ia tetap teguh meyakini bahwa ia akan melihat Sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat ke-26. Pengharapan Simeon tidak sia-sia. Suatu hari, Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke bait suci. Di sana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus. Sebagaimana aturan dalam hukum Taurat, beberapa hari setelah dilahirkan, setiap bayi laki-laki harus dibawa ke bait suci untuk dipersembahkan kepada Allah. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendongnya. Sambil memuji Allah, ia pun berseru, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Tertulis dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-29 sampai dengan 32. Pentingnya memiliki harapan. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar, sebab pengharapan akan memberi kita alasan untuk terus bergerak maju, dan bukan diam terpaku sambil meratapi keadaan. Pengharapan seumpama motor yang menggerakkan roda hidup kita melewati jalanan terjal dan berliku. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menggambarkan pengharapan sebagai sawah atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Pengharapan itu adalah sawah yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tertulis dalam Ibrani 6 ayat 19. Sebuah kapal tanpa sawah akan mudah lepas terbawa ombak. Begitu juga bila kita hidup tanpa pengharapan, akan sangat rapuh dan mudah terbawa arus dunia yang menyeret. Kisah Simeon adalah contoh betapa pengharapan yang dipegang teguh tidak akan sia-sia. Pengharapan mereka menjadi kenyataan. Bayangkan kalau mereka berputus asa, menyerah, dan tidak mau bertekun lagi. Simeon mungkin tidak akan pernah bertemu bayi Yesus seumur hidupnya. Apabila sekarang ini hidup kita tengah mengalami bermacam masalah dan kesulitan, entah itu di rumah atau di sekolah, jangan putus asa. Tetaplah berpegang teguh pada pengharapan bahwa semua masalah dan kesulitan itu pada saatnya akan berlalu. Kehidupan yang lebih baik di masa depan akan kita alami. Dengan demikian, kita akan terus didorong untuk tetap berusaha dan berdoa. Seperti yang dialami Paulus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Tertulis dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-8. Ya, itulah yang harus selalu kita lakukan. Dalam segala keadaan sulit yang kita hadapi, jangan berputus asa. Berpeganglah teguh pada pengharapan bahwa akan ada saatnya segala kesulitan itu berlalu.
kuncinya bertekun dalam berdoa, dan jangan berhenti berusaha. Lakukan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Itu akan membuahkan hasil yang baik. Tidak saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, dan Dia tidak akan mengecewakan. Penjelasan bahan Alkitab. Kitab Yesaya dan Mika adalah kitab yang berisi nubuatan tentang kehidupan bangsa Israel pasca pembuangan. Karena ketika mengalami pembuangan, bangsa Israel memiliki mental yang terpuruk. Sungguh-sungguh mereka merasa diri tidak berharga untuk bangkit menjadi bangsa yang berjaya seperti sebelumnya. Selain itu, pengalaman sebagai bangsa buangan juga membuat mereka bisa kehilangan harapan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kondisi inilah yang dikomentari oleh Nabi Yesaya maupun Nabi Mika. Bacalah dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 dan 2. Hiburkanlah. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Dan Mika pasal 5 ayat 1 dan 2 berkata, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Baik Nabi Yesaya maupun Mika memberikan nubuatan bahwa kehidupan yang lebih baik akan tercapai bila saja bangsa Israel tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Penggenapan nubuatan Nabi Yesaya dan Mika bisa diikuti di Perjanjian Baru dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang sudah dinanti-nanti oleh umat yang percaya kepadanya. Hal yang menarik adalah kelahiran Kristus juga sudah dinanti oleh Simeon. Tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat ke-25 sampai 32, yang memilih untuk hidup benar dan saleh, dan sungguh-sungguh menunggu penggenapan janji Allah tentang kedatangan juru selamat bagi umat manusia. Jadi, ayat-ayat yang dipakai dalam pembahasan hidup yang berpengharapan ini adalah ayat-ayat yang mengajak siswa untuk memahami bahwa janji Allah tidak hanya ucapan pemanis bibir, tetapi ucapan yang digenapinya pada waktunya. Sebagai manusia, ada banyak hal yang biasa dialami yang dapat menghancurkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya pesan Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 menjadi pesan yang sangat berarti, karena menunjukkan bahwa keterpurukan bukanlah alasan untuk tidak berpengharapan. Melalui pelajaran ini kiranya siswa belajar untuk menggali janji Allah, hidup taat kepadanya, dan menunggu janjinya digenapi pada waktunya. Kegiatan pembelajaran. Lakukan pengamatan terhadap orang yang berpengharapan, dan kemudian dibandingkan dengan orang yang tidak berpengharapan. Melalui kegiatan ini, kamu diajak untuk mengenali keberadaan orang yang berpengharapan dan orang yang tidak berpengharapan, sehingga kamu juga menjadi lebih peka untuk memberikan pertolongan kepada orang yang tidak berpengharapan. Refleksi. Dikerjakan di buku latihan. Dalam 3 tahun terakhir, saya bersikap sebagai orang yang berpengharapan atau tidak berpengharapan. Coret yang tidak tepat pada tabel, dengan bukti seperti tertulis di tabel berikut. Nah, isilah kolom kedua yang berjudul bukti untuk mendukung refleksi saya di atas. Perhatikan baik-baik, kerjakan tugas berikut ini. Carilah ayat-ayat di Mazmur pasalnya yang ke-119 dan menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan manusia. Tuliskanlah kembali ayat-ayat itu dengan kata-katamu sendiri, dan lantunkan sebagai nyanyian penyerahan diri kepada Tuhan. Kamu bebas memilih melodi dari lagu lain untuk ayat-ayat tersebut.
Demikianlah materi kita untuk kali ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita sama-sama bernyanyi. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami, sehingga kami dapat belajar materi hidup berpengharapan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami, sehingga materi tadi dapat kami mengerti, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama untuk kami senantiasa berpengharapan kepadamu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu lagi pada materi kita berikutnya. Terima kasih. Shalom.